Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa awliya'ahu lil amali bima yuhibbuhu wa yardahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sairi mana nasarahu wa tawallahu. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kami bisa hadir di hadapan saudara-saudaraku dan saudaraku juga dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri nikmat yang diberikan kepada kita yang tiada ternilai harganya ini dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tersanjungkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sohibis Safa'ah Sohibil Barokah, yang kita nantikan di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk hadir di hadapan jamaah Al-Fatih Channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kami datang dengan niat silaturahim, menyambung tali persaudaraan agar hubungan ukhuwah Islamiyah kita tetap terjalin dengan baik. Adapun kami datang ingin berbagi pengalaman dan doa kepada saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan doa ini akan membawa kita selalu dekat kepada Allah dan Rasulullah, dengan harapan Allah akan menyayangi kita dan meridhoi kita serta mengabulkan semua doa-doa kita. Amin. Adapun judulnya adalah doa agar dijauhkan dari 4 macam keburukan. Di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak keburukan yang bisa menghancurkan keimanan kita, keislaman kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan agar kita terhindar dari berbagai macam keburukan dunia. Dan keburukan di dunia ini akan membawa keburukan di akhirat nanti. Maka mari kita pelajari bersama nasihat Rasulullah yang berupa doa kepada kita agar kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kita akan terhindar dari 4 macam keburukan ini. Seperti apa doanya, saudaraku? Doanya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsa'u wa min du'ain la yusma'u wa min nafsin la tasba'u wa min ilmin la yanfa'u a'udzubika min haula'il arba'. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita agar kita terhindar dari keburukan 4 macam tersebut. Apa itu 4 macam keburukan itu? Yaitu artinya dari doa tersebut, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk,
doa yang tidak didengar, jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari 4 macam keburukan itu. Itulah 4 macam keburukan yang bisa membawa kita ke jurang kenistaan, yaitu masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah keburukan-keburukan yang dianjurkan, yang disesatkan oleh iblis atau setan kepada semua manusia. Yaitu yang pertama adalah keburukan yang berupa hati tidak khusyuk. Nah, ini setan selalu datang kepada kita ketika kita sholat, kita berdoa agar hati kita tidak khusyuk, hati kita berpaling dari Allah, meskipun lisan-lisan kita itu mengucapkan kalimah-kalimah doa. Utamanya adalah ketika kita sholat fardu 5 waktu itu. Banyak sekali cerita-cerita dari kalangan kita, orang melakukan sholat tetapi hatinya tidak menghadap kepada Allah, melayang-layang kemana-mana, sehingga hati kita tidak hadir di hadapan Allah, padahal kita sedang sholat. Maka ketika akan sholat, Nabi mengajarkan supaya hati kita tidak digoda oleh setan, ada doanya ketika akan sholat itu. Nah, ini keburukan yang pertama. Karena itu kalau terjadi, maka kita tidak akan sah sholatnya, dan tentu saja kalau sholatnya tidak sah, maka kita akan masuk neraka. Kemudian keburukan yang kedua yaitu doa yang tidak didengar oleh Allah. Nah, kecelakaan lagi nih. Lebih celaka lagi, doa kita tidak akan didengar oleh Allah. Tentu tidak akan dikabulkan. Ini kecelakaan atau keburukan yang kedua. Makanya ini harus diminta kepada Allah. Jangan diam 1000 bahasa. Ini ada doa, perhatikan betul. Ikuti betul nasihat Rasulullah ini. Kalau kita doanya tidak didengar, maka doa seperti apapun, maka kita akan celaka selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian keburukan yang ketiga, apa ini, saudaraku? Penting juga kita ketahui, dan untuk dihindari dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan yang ketiga yaitu jiwa yang tidak pernah merasa puas. Nah, ini juga setan lagi gara-garanya. Jadi orang yang tidak pernah merasa puas, maka dia akan selalu menuruti hawa nafsunya dalam segala aspek kehidupan. Bekerja tidak pernah merasa puas, mendapatkan rezeki tidak pernah merasa puas, mendapat nikmat tidak pernah merasa puas. Yang sehari-harinya hanya dosa dan dosa saja yang diterima. Maka ini perlu kita hindari, karena ini kalau tidak diminta, Allah tidak akan memberi. Ya, makanya diminta supaya kita dapat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keburukan yang keempat yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Allah, ini kalau kita punya segudang, segunung katakanlah ilmu, tapi kalau tidak bermanfaat, tidak akan ada gunanya. Justru akan memperberat timbangan kita besok di sana. Keburukan. Karena yang namanya ilmu harus diamalkan. Ya, kalau tidak diamalkan tidak ada artinya. Nah, ini sangat bahaya. Nah, ini 4 keburukan ini yang oleh Rasulullah supaya kita terhindar dari 4 macam itu. Maka Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita untuk berdoa demi menghindari 4 keburukan dunia itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan
ini bermanfaat bagi kita, dan doa ini bisa diucapkan ketika kita selesai sholat fardu 5 kali sehari semalam. Cukup 1 kali saja dibaca. Tidak harus setelah selesai sholat. Kapan kita ada waktu, silahkan dibaca. Dengan hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita selanjutnya. Ada kekurangan, ada kekhilafan, semata-mata semua datang dari kami. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan kalau ada benarnya tentu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.